Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmesya Fatmi Ayu dengan NIM 2003015000034 dari kelas PJKRA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan bekerja sama. Konsep dasar disiplin ada 3, yaitu pengertian disiplin, klasifikasi disiplin, mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Yang pertama, pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya. Yang kedua, klasifikasi disiplin. Yang pertama, disiplin diri. Disiplin diri merupakan disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukum, atau penghargaan. Jadi, atlet yang memiliki disiplin diri sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri. Yang kedua, disiplin semu. Disiplin semu merupakan disiplin yang ditanamkan dengan paksaan, karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman atau kesadaran. Disiplin semu juga merupakan sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesediaan psikologis dan tidak disertai kesadaran. Yang ketiga, mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah atau konsepsi yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter atau kekerasan. Secara bertahap, menumbuhkan disiplin atlet dapat dimulai dengan menumbuhkan disiplin under control, yakni disiplin dengan pengawasan dari luar yang dilakukan oleh pelatih atau petugas sampai atlet dapat menguasai dirinya untuk tidak melanggar ketentuan dan peraturan. B. Konsep dasar kerjasama. Ada 3, yaitu pengertian kerjasama, persyaratan kerjasama, dan jenis kerjasama. Yang pertama yaitu pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan gejala saling mendekati untuk urusan kepentingan bersama atau tujuan bersama. Kebalikan dari kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Adanya hubungan timbal balik yang bermakna itu akan menghasilkan suatu tata nilai tertentu atau peraturan-peraturan tertentu yang sering disebut dengan norma sosial atau norma kelompok. Yang kedua, persyaratan kerjasama. Agar kerjasama dapat terrealisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu, antara lain: yang pertama, kerjasama harus disadari oleh kepentingan yang sama. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Yang keempat,
Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Yang kelima, kerjasama akan lebih mudah tercipta jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya jika diperlukan. Yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Yang ketujuh, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Yang kedelapan, penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Yang ketiga, jenis kerjasama. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama dan kerjasama ditinjau dari proses kerjanya. Kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi kerjasama setara dan tidak setara. Kerjasama setara merupakan jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama, misalnya kerjasama produsen dan konsumen. Kerjasama tak setara merupakan jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. Kerjasama ditinjau dari proses kerja dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama berdiferensiasi. Yang pertama, kerjasama koaksi merupakan jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Yang kedua, kerjasama suplementer merupakan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak dapat dilakukan sendiri. Kerjasama diferensiasi merupakan jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi tidak sama bagi setiap orang. Adapun tahap-tahapan kerjasama yang dapat berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menyendiri. Bekerja sendiri. Pada tahap ini, seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia? Bagaimana potensinya? Apa yang mampu dilakukan dan kecepatan melakukan sesuatu. Yang kedua, terbuka untuk memberi dan menerima. Kemampuan menyesuaikan diri adalah langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan menerima. Yang ketiga, mengamati dan mengenal lingkungan. Pada tahap ini, seseorang dapat menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan mengacu pada pemahaman potensi diri. Yang keempat, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Pada tahap ini, berdasarkan analisa dari kedua poin di atas, ketertarikan untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu dibarengi dengan upaya penyesuaian. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.